Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen biologi umum Bapak Iqbal Filayani, SSI, MSI. Yang kami hormati teman-teman kelas stadis biologi 1C. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Angger Duta Rizky yang akan berperan sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang organ reproduksi insekta atau serangga. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Ada Muhammad Angger Duta Rizky, absen 34, Muhammad Rifki Hilman, absen 16, Muhammad Iqbal Maulana, absen 2, dan Salsabila Arna Hasika Septiana, absen 26. Teman-teman yang saya hormati, kita akan membuka sesi penyampaian materi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung menyimak materi dari kelompok 6. Kepada para pemateri kelompok 6, kami persilahkan. Sistem reproduksi serangga. Yang pertama, alat reproduksi serangga. Walaupun beragam tampilannya, organ reproduksi serangga memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan organ reproduksi pada vertebrata, yaitu testis pada jantan menghasilkan sperma dan ovarium pada betina menghasilkan telur. Kedua jenis gamet ini haploid dan uniseluler, tetapi telur biasanya memiliki volume yang jauh lebih besar daripada sperma. Setiap sistem reproduksi dapat bervariasi dalam bentuk, misalnya gonad dan kelenjar aksesori, posisi, misalnya tambahan kelenjar aksesori, dan dalam jumlah, misalnya tabung ovarium atau testis, atau organ penyimpanan sperma antara kelompok serangga yang berbeda, dan kadang-kadang bahkan di antara spesies yang berbeda dalam genus. Kemudian yang kedua, alat reproduksi serangga jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan. Sperma matang yang keluar dari testis melewati saluran pendek dan mengumpul di ruang penyimpanan. Saluran yang sama mengarah keluar dari vesikula seminalis, bergabung menjadi satu sama lain di sekitar pertengahan tubuh, dan membentuk saluran ejakulasi atau ejaculatory duct tunggal yang mengarah keluar dari tubuh melalui organ kelamin jantan. Satu atau lebih pasangan kelenjar aksesori biasanya berhubungan dengan sistem reproduksi jantan, yaitu organ-organ sektori yang terhubung dengan sistem reproduksi melalui saluran-saluran pendek. Beberapa mungkin menempel dengan testis atau vesikula seminalis, yang lainnya mungkin berhubungan dengan saluran ejakulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Arna Hasika Septiana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai organ kelamin serangga jantan, yaitu yang pertama, sistem reproduksi jantan terdiri atas pasang testis, yaitu di gambar A, yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional atau biasa disebut sebagai folikel di gambar B, di mana sperma dihasilkan. Sperma matang yang keluar dari testis melewati saluran pendek atau biasa disebut sebagai vas efferentia di gambar C, dan mengumpul di ruang penyimpanan atau vesikula seminalis di gambar D. Saluran yang sama atau biasa disebut sebagai vas deferens di gambar E mengarah keluar dari vesikula seminalis, bergabung satu sama lain di sekitar pertengahan tubuh dan membentuk saluran ejakulasi atau ejaculatory duct di gambar F. Tunggal yang mengarah keluar dari tubuh melalui organ kelamin jantan atau aedeagus di gambar G. Satu atau lebih pasangan kelenjar aksesori atau accessory glands di gambar H biasanya berhubungan dengan sistem reproduksi jantan, yaitu
organ-organ sekretori yang terhubung dengan sistem reproduksi melalui saluran pendek, beberapa mungkin menempel dekat testis atau vesikula seminalis, yang lainnya mungkin berhubungan dengan saluran ejakulasi. Selanjutnya yang poin B yaitu alat reproduksi serangga betina. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional atau ovariol di mana telur dihasilkan. Satu ovarium dapat mengandung puluhan ovariol, umumnya sejajar satu sama lain. Telur matang meninggalkan ovarium melalui saluran teluratelar atau lateral oviduct. Pada sekitar pertengahan tubuh, saluran teluratelar ini bergabung untuk membentuk kemon oviduct yang membuka ke ruang alat kelamin yang disebut bursa kopulatik. Kelenjar aksesori betina atau aksesori glands memasuk pelumas untuk sistem reproduksi dan mengeluarkan kulit telur kaya protein atau chorion yang mengelilingi seluruh tubuh. Kelenjar ini biasanya dihubungkan dengan saluran kecil ke saluran telur umum atau bursa kopulatik. Selama kopulasi, jantan menyimpan spermatopor di bursa kopulatik. Kontraksi peristaltik menyebabkan spermatopor masuk ke dalam spermatheca betina, sebuah ruang kantong penyimpanan sperma. Kelenjar spermathecal atau spermathecal glands memproduksi enzim atau untuk mencerna lapisan protein spermatopor dan nutrisi atau untuk mempertahankan sperma sementara berada di penyimpanan. Sperma dapat hidup di spermatheca selama berminggu-minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Organ kelamin insekta betina. Organ reproduksi betina. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium yang masing-masing tersusun atas sejumlah ovariol, sepasang oviduct atau saluran telur, kelenjar tambahan, kantong sperma, saluran sperma. 1. Filamen terminal, jaringan ikat yang meletakkan ovariol ke dinding tubuh. 2. Germarium, sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Sel ini tumbuh menjadi bakal sel telur atau oogonium dan sel pembantu atau nursel. 3. Vitellarium, bagian terbesar ovariol berisi suatu urutan oosit bakal telur. Tiap oosit dibungkus oleh satu lapis epitelium yang disebut lapisan folikel. Makin ke bawah, perkembangan telur makin lanjut. 4. Tangkai ovariol, suatu saluran pendek yang kemudian bergabung dengan pasangannya menjadi satu saluran telur yang disebut oviduct. Perbedaan organ kelamin insekta. Penentuan kelamin seks pada serangga seksual tergantung dari keseimbangan antara gen-gen sifat jantan dan gen-gen sifat betina. Pada sebagian besar kelompok serangga, jantan adalah heterogamet dan betina adalah homogamet. Pada serangga primitif, pejantan meletakkan spermatozoa pada suatu substrat, kadang-kadang dilindungi oleh struktur tertentu, dan kemudian mencumbu si betina untuk mengambil spermatozoa tersebut dan dimasukkan ke dalam bukaan organ kelaminnya. Capung dan laba-laba memasukkan langsung spermatozoa ke dalam struktur kopulasi sekunder yang kemudian digunakan untuk membuahi betina. Serangga yang lebih maju memiliki organ khusus untuk memasukkan spermatozoa langsung ke saluran reproduksi betina. Untuk memperoleh keturunan baru, serangga jantan kawin dengan serangga betina. Sperma yang telah tersimpan dalam spermatika betina akan membuahi sel telur dan menjadi zigot, lalu dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk telur dan diletakkan pada suatu medium reproduksi. Ini disebut oviparity. Namun pada beberapa serangga telur yang telah mengandung zigot berada dalam saluran genital betina hingga menetas menjadi larva bukan dalam bentuk telur. Reproduksi ini dinamakan ovoviviparity. Partogenesis merupakan pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan, artinya dari telur yang tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan dapat juga berkembang individu baru yang haploid. Terima kasih kepada kelompok 6 atas penyampaian materi yang begitu luar biasa, juga kepada teman-teman atas perhatiannya.
Dan untuk rangkaian penyampaian materi pada kali ini telah berakhir. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan semoga kita mendapatkan banyak manfaat ya dari penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman yang saya hormati, demikianlah acara presentasi pada kesempatan kali ini. Saya, Muhammad Angger Duta Rizky, sebagai moderator, tentu memohonkan maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.